Ya pemirsa, hingga malam ini warga di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah masih khawatir dengan potensi gempa susulan. Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyampaikan tenda darurat atau maksud kami menyiapkan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Torabelo di Kabupaten Sigi untuk mengantisipasi kondisi mendesak. Kami sudah terhubung pemirsa dengan jurnalis Berita Satu, sudah ada Muhammad Sukri di sana. Kita tanyakan seperti apa kondisinya. Sukri, selamat malam. Situasi di posko darurat Rumah Sakit Ya, Torabelo saat ini seperti apa? Bisa Anda gambarkan kepada kami? ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya telah berada di Rumah Sakit Torabelo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, mana di belakang saya terlihat dua tenda darurat yang didirikan oleh BPBD Kabupaten Sigi, juga bersama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini para pasien yang berada di ruangan Rumah Sakit Torabelo Sigi telah dievakuasi di tenda-tenda darurat yang telah disediakan. Saat ini juga eh, telah tiba para korban yang terdampak akibat gempa 6,7 yang di Kecamatan Notilalaki, Kabupaten Sigi. Saat ini telah tiba di Rumah Sakit Torabelo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Baik, Sukri, bisakah kemudian Anda tekankan kembali bahwa bagi pihak-pihak yang berada di sana, yang ada di tenda pengungsian, sebetulnya tidak hanya dari para pasien di rumah sakit saja begitu, selain dari warga yang mengalami luka-luka akibat dari adanya gempa ini, dilarikan ke tenda darurat ini, dan juga apakah ada warga lainkah yang mengungsi, atau memang ada posko lain yang sudah tersebar selain di rumah sakit ini? Ya, baik Anissa, saat ini memang bukan hanya pasien yang berada di eh, lokasi atau di tenda darurat, namun terdapat sejumlah keluarga pasien yang datang mendampingi para pasien yang berada di rumah sakit saat ini. Saat ini juga dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, telah berada di lokasi di mana terdampak cukup keras akibat gempa tersebut, yaitu di Kecamatan Nocilalaki, Kabupaten Sigi, yang jaraknya dari lokasi saya saat ini sekitar 3 jam perjalanan. Baik, Sukri, bagaimana dengan jaringan komunikasi di sana? Apakah pasca terjadinya gempa ini sempat ada kendala juga kah? Dan kemudian juga sudah ada berangsur-angsur normal atau seperti apa? Ya baik, ya situasi jaringan telekomunikasi yang berada di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi yang terdampak gempa, untuk saat ini dilaporkan eh, eh, tidak ada gangguan dari jaringan tersebut. Saat ini juga barusan tadi saya komunikasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Sigi. Saat ini posko darurat dan dapur umum didirikan di daerah terdampak paling parah di Kabupaten Sigi, yaitu di Kecamatan Nocilalaki. Didirikan dua dapur umum, tepatnya di Desa Tamarora A dan Desa Tamarora B. Ya, nah Sigi, kita ketahui begitu ya, meskipun BMKG menyampaikan tidak ada potensi tsunami, namun akibat dari gempa ini terjadi banyaknya kerusakan begitu di sejumlah infrastruktur. Wilayah mana kemudian yang paling terdampak dari gempa siang tadi, dan apakah juga saluran bantuan bagi para korban gempa ini juga sudah masifkah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, Ya, Sukri? ya baik. Ya, wilayah terdampak parah akibat gempa 6,7 siang tadi itu berada di Kecamatan Nocilalaki, tepatnya di Desa Tamarora A dan Tamarora B. Di situ terdapat 8 korban luka akibat gempa tersebut dan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dan jalan umum mengalami retak dan longsor. Juga terdapat kerusakan di berbagai fasilitas umum di Kota Palu. Sejumlah fasilitas umum rusak, terdapat rusak ringan dan rusak parah. Juga laporan dari BPBD terdapat kerusakan di wilayah Kabupaten Parigi Motong.
Baik, itu wilayah terparah yang terdampak. Sigi, lantas himbauan bagi para masyarakat saat ini seperti apa? Karena kita dapatkan informasi, begitu ya, terakhir masyarakat juga khawatir terjadinya gempa susulan. Silahkan, singkat saja. Ya, saat ini imbauan dari BPBD sendiri mengimbau masyarakat, juga dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada di rumahnya masing-masing. Saat ini juga dari pihak BPBD Provinsi Sulawesi Tengah telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak parah di Desa Tamarora A dan Desa Tamarora B. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami update lagi informasi dari Anda nanti. Terima kasih Muhammad Sukri, jurnalis Berita 1 melaporkan langsung dari Rumah Sakit Torabelo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.